Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah salam dari Majelis Jemaat GKI Bandar Lampung. Di Provinsi Lampung ada 3 GKI, GKI Bandar Lampung, GKI Metro, dan GKI Kawasan Andamus, atau disebut dengan GKI Mistin. Kami berada di dalam Klasis Jakarta Utara. Kalau saudara hobi kuliner durian, 3 bulan lagi adalah musim durian yang pertama. Di Gisting, GKI Andamus, durian paling murah ada di sana. Boleh bermain. Ada 14 penerbangan dari Jakarta menuju Bandar Lampung dan juga sebaliknya. Kalau takut ingin naik ferry, takut macet, percaya mobil penumpang bis akan didahulukan dari mobil truk. Maka itu bermainlah di Lampung, ada objek kiloan misalnya. Kita akan diiringi oleh puluhan lumba-lumba di samping kapal. Kalau fotografi ada objek foto dunia, gigi hiu dan sebagainya. Bermainlah ke Lampung. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang doa, setiap kita memiliki gagasan apa itu doa. Sekiranya orang mengenal doa adalah permohonan, permintaan. Tetapi ada beberapa orang yang mengamati doa. Orang ini lintas dari agama, lintas dari gereja. Saya akan mengutip beberapa pendapat mereka. Saya hanya mau mengatakan bahwa lihat, ada pemahaman, penghayatan yang lain tentang doa. Yang pertama adalah seorang pujangga dari Irlandia, George Bernard Shaw. Shaw mencoba mengamati doa-doa gereja-gereja di Irlandia, gereja-gereja damai. Ia menemukan bahwa pada umumnya manusia berdoa hanya untuk menyampaikan permohonan dan keluhan. Dia menulis seperti ini: kebanyakan orang pada dasarnya tidak berdoa. Mereka hanya memohon sesuatu. Mereka hanya meminta. Ternyata bagi Shaw, doa itu bukan itu. Mahatma Gandhi, pengagum berat pengajaran Kristus, walaupun ia seorang Hindu, juga memberikan komentar tentang doa. Gandhi menulis seperti ini: doa itu bukan meminta. Berdoa adalah pancaran jiwa. Lebih baik berdoa dengan hati tanpa kata-kata daripada berdoa dengan kata-kata tanpa hati. Jadi mau mengatakan penting doa yang lahir dari kedalaman batin. Lebih jauh daripada itu, seorang mistikus Kristen, Meister Eckhart, mistikus Jerman abad pertengahan sebelum reformasi gereja, menulis seperti ini: bila satu-satunya doa yang kau sampaikan selama hidupmu adalah bersyukur, itu sudah cukup. Eckhart berkata, kalau doa kita isinya hanya permohonan, ucapan syukur, itu sudah cukup. Dan yang terakhir, seorang aktivis gereja, pernah menjadi penatua, juga terkenal di dunia sebagai motivator ulung. Dia adalah Norman Vincent Peale. Dia menuliskan seperti ini: doa adalah sebuah kesempatan untuk mengucapkan apapun. Lebih baik bila tidak memohon pelbagai hal, melainkan
lebih banyak berterima kasih sebelumnya atas apa yang Anda inginkan, lalu menyerahkannya kepada Tuhan dan memvisualisasikan hasil yang baik. Perhatikan apa yang terjadi dengan kehidupan Anda. Ezekiel mengatakan bahwa sebelum kita menaikkan permohonan, boleh bermohon, tapi mulailah dengan ungkapan syukur. Kedua, lalu ketika engkau memohon, bayangkanlah permohonan itu seperti apa. Tentu ini ragam-ragam dari penghayatan orang tentang berdoa. Namun dari ini semua yang mau dikatakan adalah doa bukan sekedar berbicara, bukan sekedar memohon. Doa bukan sekedar daftar permohonan kita yang kita sampaikan kepada Allah. Doa jauh daripada itu. Kita akan belajar memahami semua. Di dalam bacaan pertama, Kejadian pasal 18, kita berjumpa dengan kisah Abraham bersama orang-orang yang menemuinya dalam misionari minggu lalu. Orang-orang ini adalah Allah yang menyapa, hadir dalam hidup keluarga Abraham. Dikisahkan bahwa kota Sodom dan Gomora begitu jahat, begitu banyak dosa, dan Tuhan hendak menghancurkan kota ini. Abraham tersentuh, mengasihi, dan berkata kepada Tuhan, kalau ada 50 orang baik di kota itu, bagaimana? Dan Tuhan berkata, kalau ada 50 orang yang baik di kota itu, aku tidak akan menghancurkan. Abraham memberanikan diri, berkata lagi, kalau ada 5 nanti bagaimana? Maksudnya 45. Tuhan berkata, oke, kalau aku ada 45, aku tidak akan melenyapkan. Terus 30, oke, tak akan melenyapkan. 20, oke, tak akan melenyapkan. Sampai pada 10. Upaya Abraham, upaya hendak menolong kota itu dari penghancuran. Meminta dari menghancurkan kota, 50 saja yang baik, tolong jangan dihancurkan. Terus sampai kalau ada 10 orang baik di kota itu, janganlah dihancurkan. Teks ini diberi judul oleh Lembaga Kitab Indonesia, Doa Syafaat Abraham untuk Sodom. Permintaan Abraham kepada Tuhan. Yang menarik adalah lihat percakapan Abraham dengan Tuhan. Nampak dari sana Abraham dengan Tuhan bercakap sebagai orang yang dekat, berargumentasi. Tuhan mendengar pemikiran Abraham. Tuhan mempertimbangkan, dan Abraham pun membawa pemikirannya kepada Tuhan. Maka sebuah doa pun demikian. Doa adalah kesempatan kita bersama dengan Allah. Allah mau mendengar isi pikiran kita, isi hati kita, keprihatinan kita. Dia merindukan, menyimak apa yang kita pikirkan. Maka itu doa menjadi kesempatan kita untuk berbincang dengan Tuhan. Seperti pengalaman Raja Daud dalam Mazmur 138. Daud banyak menuliskan mazmur. Mazmur ketika selesai ditulis, dinyanyikan, menjadi sebuah doa yang dinyanyikan. Dan yang menarik adalah semua pemazmur yang menuliskan mazmur berangkat dari pengalamannya. Mereka menjadi orang, menjadi pendoa yang jujur dengan hatinya. Ketika mereka sedih, mereka berkata, aku sedih, seperti ibu penderitaan. Pemazmur berkata, di manakah engkau ketika aku menderita? Apa yang dikatakan oleh pemazmur, ungkapan hati terdalam. Termasuk juga Daud. Mazmur ini berisi puji-pujian syukur karena Tuhan menolong Daud. Sampai pada Daud berkata ayat 3, pada hari aku berseru, engkau pun menjawab. Daud tahu perkataan seruan Daud kepada Tuhan di mana.
Di dalam doa Daud merasa dekat dengan Allah. Dan Daud menikmati hubungannya dalam ini dengan Allah. Maka itu kita mengerti bahwa doa pun mengajak kita semakin dekat menjalin hubungan yang dalam dengan Allah. Doa itu adalah saat kita dipeluk oleh Tuhan, saat kita hadir bersama dengan Allah. Kadang-kala kita tidak mempunyai kata-kata dalam doa, hanya air mata yang jatuh, atau juga hanya senyuman yang kita punya saat berdoa. Percaya, doa melampaui apa yang kita katakan, karena Tuhan pun melampaui segala hal yang kita bayangkan. Namun saat kita hadir di dalam doa, kita hadir dalam pelukan Tuhan. Maka itu ketika kita berdoa adalah kita mengizinkan diri kita bersama dengan Tuhan, menikmati kasih dan membiarkan dunia berjalan tanpa kita. Pengalaman saya pribadi, saudara, sebagai pendeta GKI, kalau acara seminar, retreat, seminar, refreshing course, atau workshop, pengalaman para pendeta atau konfer, itu ada ibadah pagi, lalu acara pembinaan apa, lalu ibadah malam, bisa seperti itu. Tapi kali ini saya ikut sebuah pertemuan GPIC yang diselenggarakan oleh Ordo Fransiskan, kebetulan bilang pertemuan nasional Justice, Peace, and Integrity of Creation, sebuah kelompok kerja untuk melakukan tindakan keadilan, perdamaian, keutuhan ciptaan, semacam kelompok OIMAS atau KESPOL kalau memakai konsep GKI. Banyak bruder, banyak frater, banyak suster, ada beberapa rombongan berbicara pengalaman-pengalaman gereja Katolik melakukan jaringan kerja untuk KESPOL. Ada yang cerita mereka dipukul ketika berdemonstrasi menolak pemindahan Pulau Komodo ke Bali dengan alasan ini pulau habitat komodo semakin berkurang, mari kita pindahkan ke Bali oleh pemerintah setempat, dan mereka berdemonstrasi karena di pulau itu terdapat cadangan minyak yang besar, pindahkan supaya bisa dikelola. Dipukul, dikejar dan sebagainya. Yang unik adalah dari pertemuan itu, perhatikan, ini workshop, pagi jam 4:30 doa, jam 6 ada misa, siang hari doa, sore hari doa, malam hari doa, selebihnya itu acara. Saya pikir, banyak doanya itu ya, acara workshop begitu. Saya tanya kepada seorang suster dari kayu saya, suster, workshop ini banyak ibadah dan doa ya. Oh iya Pak Pendeta, mengapa? Ini kesaksian kami. Tanpa ada karya doa, ada karya pastoral, doa ini sebuah karya bagi gereja. Doa ini memberi kita kekuatan melakukan banyak hal bagi Tuhan. Saya catat kekuatan. Oke. 5 kali sehari saya mengerti, saya menangkap, saya merenungkan begitu soal kesetiaan, kesederhanaan, komitmen melayani, mengerjakan pekerjaan yang Tuhan inginkan, memerlukan kekuatan, dan itu doa. Berarti doa bukan hanya soal permohonan, tetapi doa mendulang kekuatan, merasakan kembali kasih, penyertaan, dan dukungan dari Tuhan. Itu juga yang disaksikan oleh Daud dalam kehidupan berimannya bersama dengan Allah. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose mengingatkan orang-orang yang tinggal di dalam Kristus, orang-orang yang bersama Kristus, berakar di dalam Kristus, bertumbuh di dalam Kristus. Maksudnya adalah orang bersama Kristus
Ya sudah, menikmati hidup persekutuan dalam Kristus, ada di dalam Kristus. Maka tentu ada banyak godaan, pengajaran, macam-macam filsafat yang menjauhkan orang daripada kebenaran Kristus. Paulus bukan anti filsafat, dikatakan bahwa ada filsafat, dengan filsafatnya yang kosong. Tentu ada filsafat yang dipakai juga oleh Rasul Paulus, karena dia pun adalah anak zamannya. Setidaknya Neoplatonisme dan Stoa sangat mempengaruhi cara pandang Paulus dalam kehidupan dan penghayatan iman. Namun ada juga filsafat pengajaran tradisi yang membuat orang jauh dari Kristus. Paulus mengingatkan yang bersama Kristus tinggal di dalam Dia. Doa pun begitu. Kalau kita mau meminjam pemikiran Paulus, doa itu membuat kita terus mengalami pengakaran di dalam Kristus, terus mengalami kasih-Nya yang dalam, terus tinggal di dalam kasih Tuhan. Maka itu saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus pun berdoa. Markus bisa menyebut pagi-pagi benar dia mencari tempat yang sunyi untuk berdoa sebelum melakukan aktivitas lain. Dalam Injil Lukas ada 10 kali catatan Yesus berdoa. Saya mengangkat sedikit saja. Ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dalam Lukas pasal 3, Yesus berdoa dan membiarkan dirinya dikuatkan dan dipenuhi oleh kehadiran Ilahi. Dalam Lukas pasal 3 ayat 21, dia berdoa semalam suntuk di sebuah bukit sebelum menetapkan 12 murid sebagai rasul. Yang berikutnya, Yesus berdoa sebelum bertanya kepada murid mengenai apa pendapat kamu, apa pendapat orang tentang diriku. Karena pertanyaan, menurut kamu siapakah aku? Sebelum Yesus bertanya, dia berdoa. Ditulis dalam Lukas pasal 9. Setelah itu, Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes pergi ke gunung untuk berdoa. Dan para murid menyaksikan kemuliaan Yesus yang nampak. Masih dalam Lukas pasal 9. Dan hari ini, dalam Lukas pasal 11, sebelum Yesus mengajar para murid tentang berdoa, pengajarannya dalam rangka pertanyaan para murid, Yesus pun berdoa di suatu tempat. Di Taman Getsemani, sewaktu dia bergumul dengan dirinya, apakah akan menerima kenyataan salib yang sebentar lagi dia akan alami, dia pun berdoa. Di Golgota, di kayu salib pun, Yesus berdoa 2 kali. Yang berikutnya di antara sela-sela itu adalah saat berjamuan malam terakhir bersama muridnya, Yesus berdoa. Ketika bersyukur tentang karya ilahi di dalam dirinya, Lukas 10, dia pun berdoa. 10 catatan Lukas bahwa Yesus berdoa. Yang menarik adalah mengapa ini dilakukan. Bagi Yesus berdoa itu berarti menaruh dirinya di hadapan yang ilahi, yang dia percaya sebagai Bapa. Dan Yesus membiarkan kekuatan ilahi, kekuatan Bapanya itu menghidupinya, ada di dalam dirinya. Maka itu dalam mengikuti perjalanan Yesus di Yerusalem, dalam pasal 11 ini, murid-murid semakin menyadari siapa Yesus. Lambat laun mulai jelas bagi para murid dari mana kekuatan Yesus itu, dari mana keteguhan pribadinya, dari sosok yang diikuti oleh para murid. Maka itu mereka datang kepada Yesus dan meminta diajar untuk berdoa. Saya bisa mengerti mengapa permintaan itu dikatakan, karena tiap-tiap rabi mengajarkan doa kepada muridnya. Dan doa murid
mencirikan identitas. Ini murid siapa? Yang kedua itu, wah ini muridnya Yohanes, ini muridnya Hanina ben Dosa, ini muridnya Rabi Hillel. Maka para murid pun akan meminta itu, guru ajarkan kami. Doa ini menjadi landasan spiritualitas. Kalau kita mau mengenali apa isi hati Kristus ketika menyapa Bapaknya, doa inilah kita bisa mengenali. Itu toh hubungan Yesus dengan Bapaknya. Maka itu dia mulai berkata, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, dan seterusnya. Itu ini doa yang kita kenal dalam Matius pasal 6, tapi dibuat dalam ringkasan, dalam versi pendek dalam Injil Lukas pasal 11. Kasih Tuhan, ketika seorang kenalan dari IAIN bertanya seperti ini, Pak, memang orang Kristen itu nggak seperti kami yang memakai bahasa Arab. Oh ada, bahasa Arab ada juga beberapa gereja yang memakai bahasa Arab. Oh ya, Alkitabnya, oh iya Alkitab juga. Saya berikan hadiahkan kepada kenalan ini Alkitab dicetak oleh dua bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Alkitabnya pun dibuat, kalau dibuka ya seperti kitab-kitab Timur Tengah, dari kanan ke kiri, kiri kanan dibuka. Lembar pertama Arab, lembar berikutnya bahasa Indonesia. Saya ingin dengar gimana sih, saya nggak bisa bahasa Arab, gimana mengaji Alkitab. Coba bacakan Matius 6 ayat 6 sampai 13, doa Bapa kami. Dia baca, wah seperti ngaji. Ya kebetulan rekan saya ini memang seorang pengaji, indah sekali suaranya, alunannya. Wah, bikin bulu saya lagi. Jadi saya mendengar di depan dia. Lalu saya tanya seperti ini, terus orang berdoa, Mbak Esma, bahasa Arab untuk Bapak itu apa? Abi, apa dia? Oh, Abi ya. Mungkin kita pengaruh bahasa Arab apa? Ya mungkin sekali. Tapi Abi itu bagaimana bagi bahasa Arab? Abi itu ayah. Oh iya, bisa dipakai untuk orang lain, misalnya Bapak siapa? Oh tidak bisa. Abi itu ayah. Kandung. Saya mengerti. Bayangkanlah Tuhan Yesus mengajak murid dan kita menyapa Allah yang rahmani itu, menjadi Allah yang begitu dekat dengan kita, menjadi Allah yang mengasihi kita. Bapa, Abi, itu ada Abi, ada Umi. Ini Abi, Bapa yang merangkul, Bapa yang dekat. Kita mengerti semua perumpamaan Yesus tentang kasih Allah seperti Bapa hadir dalam doa. Dia merasa bahwa Allah itu dekat dengannya. Hubungan antara Allah dengan manusia itu bukan hubungan yang jauh, dekat. Abraham berhubungan dengan Allah sebagai seorang teman, tapi bukan Bapa, tak sedekat Bapa. Daud pun demikian. Daud tidak pernah menyapa Allah dengan Bapa. Dan Paulus menghantar kita, doa membuat kita hadir bersama Kristus. Kita di dalam hatinya. Komunion itu menyatu. Dan Yesus berkata, Bapa itu membuat kita dekat sekali dengan Allah. Dalam doa Tuhan Yesus misalnya, dengan permintaannya Tuhan mau mengajar bahwa dalam hidup ini ada banyak yang kita urus, dan doa itu mengurus kehidupan kita, keluarga, ada hidup, pekerjaan, gereja, dan sebagainya. Dan hidup adalah membantu sesuatu. Maka Yesus juga menekankan pentingnya memohon, pentingnya meminta, pentingnya mencari, pentingnya mengetok pintu. Sampai setelah dia mengajar berdoa, dia
kasih perumpamaan tentang apa arti mengurus hidup, apa arti meminta, berupaya. Tuhan bukan mau berkata bahwa tak perlu meminta, mintalah kepada Bapa yang mengasihi kita. Tetapi jangan salah pahami bahwa kita berdoa hanya untuk memohon berkat-berkat jasmani dan material semata. Tetapi dengan kesadaran bahwa seluruh berkat dan kecukupan jasmani dan material diberikan Allah kepada kita. Maka itu tujuan berdoa bukan untuk memberitahu apa yang menjadi kebutuhan kita, tetapi mengundang Dia agar mengatur hidup kita. Doa yang Tuhan Yesus ajarkan adalah soal hubungan dengan sesama. Kita mengurus kehidupan juga mengurus sesama. Ada luka, ada kesalahpahaman. Dan bagi Kristus, mengasihi Tuhan terbuka pada kasih Allah, juga terbuka pada kasih sesama. Betapa penting pengampunan, betapa penting pemaafan. Maka itu Tuhan mengajar dalam doa, berilah dirimu diampuni Allah, dan berilah dirimu menerima damai dengan mengampuni, memaafkan yang lain. Dalam doa Yesus juga kita belajar mengenai mengapa hidup, bagaimana menjaga hidup kita agar tidak jatuh dalam dosa dan bergumul. Yesus tahu hidup manusia itu tidak mudah. Ia sendiri merasakan itu. Yesus tahu ada banyak godaan. Yesus tahu ada banyak keperihan. Maka itu Dia mengajar untuk membawa pergumulan dalam doa. Ada banyak godaan dan tantangan dalam kehidupan. Dan berdoa setiap hari, berdoa bersama Allah, berdoa di dalam Kristus, memperlengkapi dan mempersenjatai kita untuk menghadapi hidup, untuk mengurusi, untuk membangun kehidupan, untuk menghadapi apapun yang ada dalam kehidupan kita. Karena doa juga membawa kita kepada kesadaran terdalam. Bahasa saya batin. Doa membawa kita ke ruang-ruang terdalam diri kita. Dan dengan begitu doa memberi kemungkinan kepada kita untuk introspeksi diri, melihat, mengenali diri. Bahkan ada sebuah doa dalam tradisi Yesuit mengajak kita untuk melihat gerak batin, gerak roh. Kalau saya senang, ini senang karena apa? Kalau saya sedih, dia dikatakan pada Tuhan, aku sedih. Dilihat kesedihan itu, supaya baik kesedihan tak lagi menjadi kesedihan, dan sukacita semakin dimurnikan dalam kasih Tuhan. Bagi Kristus, doa ini akan menaikkan kasih. Doa ini akan menumbuhkan iman dan rasa syukur, dan merasakan betapa Allah penuh mengasihi itu, dekat dan hendak memeluk kita. Maka itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perlu menilai kualitas doa kita. Perhatikan, setiap doa yang kita beri, sudahkah kita terbuka kepada Tuhan, membiarkan Tuhan mengenali diri kita? Sudahkah kita menyampaikan apa yang menjadi pemikiran kita kepada Tuhan? Sudahkah kita menikmati pengalaman doa yang menyentuh, di mana kita benar-benar sungguh merasa terbuka, membuka diri lebar kepada Tuhan? Di minggu biasa ini, kita mau diberkati Tuhan dalam pengalaman doa yang biasa. Berdoalah dan biarkan di dalam doa kita dipeluk oleh